Ya ini sudah in storing, the first record becomes the root node. Jadi yang pertama kali di insert akan menjadi root node. In inserting subsequent records, a comparison is made between the key. Jadi setiap memasukkan itu pasti ada perbandingan. Dan memasukkannya nanti urut ya, maksudnya urut itu ya sesuai dengan urutan yang disebutkan. Urutan pencantumannya. Yeah. If the keys are identical, we have a duplicate record, or we found the record that we are searching. Jadi biasanya dipakai untuk menyimpan indeks atau key, primary key misalnya seperti itu ya. Jadi kalau ada nilai yang sama yang dimasukkan, dia akan menyatakan ini sudah ada key seperti ini sudah ada di dalam storage. Ya. Ya. Oke. Nah, ada masalah dengan BST, binary search tree, yaitu masalah ketidakseimbangan. Ya. Coba kalau kita masukkan ini data ini secara berurutan. 1 ya, pertama kali dimasukkan 1, kemudian masukkan 2. Kemudian masukkan 3, masukkan 4, masukkan 5 sampai masukkan 10 begitu ya. Anda akan melihat bahwa pohonnya, struktur pohonnya jadi menceng, jadi skew. Jadi dia mulai dari root sampai yang paling akhir itu kanan terus itu ya. Cabang kanan, terus ke cabang kanannya lagi, cabang kanannya lagi, cabang kanannya lagi begitu. Ya, jadi skew. Gimana gambarkannya? Oh ini nih. Pakai ini aja. Visualku BST. Oke. Pakai ini saja. Nah, ini dia. Oke, hapus dulu. Nah, oke. Saya remove. I create empty. Create dari empty dulu. Oke. Saya ini ya. Ini binary search tree ya, binary search tree. Saya masukkan 1. Kemudian masukkan 2. Kemudian masukkan lagi 3. Masukkan lagi 4. Kemudian masukkan lagi 5. Kemudian masukkan lagi, ini masih 4, masih 5 ya. Masukkan lagi 6. Oke. Ya, berhenti di 6 aja daripada nanti tidak kelihatan. Oke, Anda lihat ini tree-nya. Tree-nya jadi ke kanan terus ya. Binary search tree. Masih mengikuti ya. Semuanya masih mengikuti ya. Oke, binary search tree. Kalau saya masukkan angka yang berurutan atau data yang berurutan, maka dia jadi skewed. Skewed atau miring ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi skewed kiri. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah begini. Berapa rata-rata langkah pencarian masing-masing data? Berapa rata-rata langkah pencarian masing-masing data? Maka ngitungnya rata-ratanya begini. Kalau untuk mencari 1, saya hanya butuh 1 langkah.
Untuk mencari 2 karena ini binary search tree, saya harus 2 langkah ya. 1 dulu baru 2. Untuk mencari 3, saya butuh 3 langkah. Begitu seterusnya sampai 6. Jadi rata-rata pencariannya berapa? Ya, 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 21 ya. 21 dibagi 6. Rata-ratanya 3, sekian. Ya, 21 dibagi 6. 2,5 ya. Rata-rata 2,5 langkah. Rata-rata pencariannya. Bandingkan dengan yang ini. Create. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya, jadi ini saya hapus dulu. Nah, bentar. Tadi datanya 6 ya. Oke. Ini sama, ini datanya 6 juga nih. Jumlah datanya ada 6. Tadi rata-ratanya berapa? 21 dibagi 6. 3,5. Ya, 3,5. Nah, ini kalau yang ini, maka rata-rata pencariannya adalah ini kan hanya satu langkah ya, untuk cari 41 hanya satu langkah. Untuk mencari 20 dan 65 hanya 2 langkah. 29, 46 dan 91 hanya 3 langkah. Jadi berapa ini totalnya? 1 2 2 5 tambah 9. 14. 14 dibagi 6. 2 sepertiga, 2,33. Ya, bandingkan tadi yang 3,5. Sama-sama datanya jumlahnya 6. Ya, datanya sama-sama jumlahnya 6, tetapi rata-rata pencariannya lebih rendah yang ini. Artinya lebih bagus yang ini. Jadi apa namanya? Karena langkah pencariannya lebih rendah. Oke. Nah, ini dia. Bandingkan jika trinya seimbang. Ini dia. Ini relatif seimbang ya. Jadi tidak terlalu dalam sekali. Tidak ada cabang yang terlalu dalam sekali. Oke. Nah, maka saya perkenalkan ada yang namanya self balancing, ya, self balancing binary search tree. Ya. Ada yang dia nanti datanya tunggal, untuk setiap node itu tunggal. Satu hanya satu, ada satu nilai. Datanya hanya ada satu nilai, itu nanti ada FVL3. Mungkin saya hanya sampaikan FVL3. Kemudian ada data yang lebih dari satu untuk setiap node-nya. Misalnya 23 tree, AA tree, red black tree, ya, B tree, ya. Nah, ini dalam rangka untuk mengurangi rata-rata pencarian. Oke. AVL3, ya, saya sampaikan. Jadi self balancing itu maksudnya gini. Ketika memasukkan atau menghapus, maka setelah proses memasukkan atau menghapus itu nanti akan ada proses sendiri di dalamnya, ya, di dalam tree-nya itu untuk membuat supaya dia seimbang. Seimbang itu apa? Seimbang itu
Tidak ada cabang atau subtree yang terlalu dalam. Tidak ada cabang atau subtree yang terlalu dalam. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Oke, AVL3 dinamai sesuai dengan pencetusnya. Ini 2 orang ya, bukan 3 orang. Adelson-Velsky dengan Landis. Sebuah binary search tree yang menjaga keseimbangan kedalaman atau tinggi kedua sisi subtree dari seluruh node dengan cara melakukan transformasi. Ya, nanti akan diperlihatkan bagaimana dia menjaga keseimbangan. The AVL tree allow us to maintain a balanced tree independent of the insertion order. Jadi terserah bagaimanapun proses insertnya, ya mau urutan insertnya seperti apa, nanti dia akan balancing sendiri. The balance factor of a node is the height of the right subtree minus the height of the left subtree. Jadi nanti kedalaman kanan dan kiri akan dikurangkan, ya, dicari selisihnya. Itu balance factor. Ya, balance factor. Nah, balance factor ini nanti in AVL3 is a BST in which all the nodes have a balance factor of 0 or +1 or -1. Jadi selisih kedalaman antara cabang kanan atau subtree kanan dan subtree kiri itu tidak boleh lebih dari 1. Selisih kedalaman antara cabang kanan dan cabang kiri itu tidak boleh lebih dari 1. Ya. The balance factor of a node is determined by the height of its left and right subtrees and not by a count of number. Jadi jangan salah ya, yang kita hitung kedalaman. Nah, ya, kedalaman, bukan jumlah node yang ada di subtree kanan, subtree kiri. Bukan. Sekali lagi, kedalaman, bukan jumlah node-nya. Ya. Jangan sampai salah nanti ya. Ya, memasukkan sebuah data, sebuah nilai, sebuah key ke dalam struktur tree AVL itu sama aja seperti BSD. Jadi di compare mulai dari root, kemudian kalau lebih besar di compare dengan kanannya, kalau lebih besar lagi di compare dengan kanannya lagi sampai ketemu yang leaf node. Ya, kalau ketemu leaf node ya sudah taruh di kanannya leaf node tadi. Nah, setelah memasukkan, setelah sudah ditaruh begitu ya. Ya, setelah ditaruh dengan metode standarnya BSD, setelah ditaruh di leaf node, maka dia akan mulai menghitung tadi balance factor untuk setiap node yang sesuai ininya ya, sesuai paths-nya itu. Ya, saya pakai visualisasi. Jadi kalau saya masukkan ini BSD, ini masih BSD, nanti akan saya perlihatkan yang di FVL3. Saya insert misalnya 99. Ya, prosesnya sama. Ya, bandingkan 41, bandingkan dengan 65, bandingkan dengan 91, prosesnya sama. Cuman setelah proses itu, dia akan mulai menghitung balance factor. Jadi setiap node akan dihitung balance faktornya. Jadi seperti 99 ini balance faktornya berapa? Selisih antara kedalaman kanan dan kiri. Kedalaman kanan tidak ada, kiri tidak ada, ya 0 ini berarti. Ya, ini balance faktornya 0. 91 selisih kanan dan kirinya berapa? Selisih kanan dan kirinya adalah 1. Ya, kita sepakati dulu ya, supaya nanti bisa menghasilkan +1 atau -1. Maka kanan dikurangi kiri, ya, kanan dikurangi kiri, ya. Sebelah kanan kedalamannya 1, ingat, dia turun 1 level saja ya. Ini 91 ya, dari 91 ini ke kanan itu turun hanya 1 level, ke kiri tidak turun, ya, tidak ada. Maka kanan 1 kurangi kiri 0, berarti 1 plus 1. Nah, ini masih dianggap memenuhi standar balance factor. Ya, balance factor. Kemudian 65, ini sesuai paths-nya ya, sesuai jalurnya ke Manchester. Ya, 99 ini kan turunan ke atasnya kan ini ya, 91, 65, 41 kan gitu ya.
yang dihitung yang ini aja, yang sesuai dengan pattern-nya. Ya, 91 sudah dihitung, 65 juga begitu dihitung. 65 dalam kedalaman kanan 2, kedalaman kiri 1. Maka 2 dikurangi 1, 1. Plus 1. Ya, plus 1. Oke. Lalu 41. 41 juga begitu. Nah, lihat nih. Ini tadi yang, ini wanti-wantinya tadi ya. Wanti-wantinya adalah jangan menghitung jumlah node. Hitung kedalaman. Ya. Nih, 41 kedalaman subtree kanannya adalah 1, 2, 3. Bukan 4 ya. Ini jumlah node, kalau 4 itu jumlah node. Dia turunnya ke level yang paling bawah, sampai ke leaf node yang paling bawah, itu adalah 3. 1, 2, 3. Sedangkan di cabang sebelah kirinya, itu dia turunnya 2 kali. 20, ini turun pertama, turun kedua. Jadi kedalamannya 2. Jadi kanannya 3, kirinya 2. Maka balance faktornya adalah plus 1. Balance faktornya adalah plus 1. Jadi ini dianggap, masih dianggap tree yang seimbang. Ya, tree yang seimbang. Karena ini kan tidak perlu dihitung. Tadi posisi sebelumnya kan sudah balance ya. Jadi 20 ini plus 1, 29 0, 46 ini 0. Balance faktornya. Ya. Oke, jadi penjelasannya ini. Sampai sini dulu, sampai di sini dulu. Ada yang belum paham? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Paham ya? Memasukkannya standar, mulai dari root, bandingkan lebih kecil, bandingkan dengan cabang kiri, lebih besar, bandingkan dengan cabang kanan. Selalu begitu. Ya. Oke, ini memasukkan, lalu menghitung balance faktor. Nah, ini proses penyeimbangan ini akan terjadi kalau balance faktornya minus 2 atau plus 2. Minus 2 atau plus 2. Ya. Oke. Inserting a record into an AVL tree begins just as with BSD. Ya, ini sama. Nah, ini tidak balance-nya seperti apa ini? Ya, ini kasus tidak balance di kiri. Ya. Ya, ini saya capture dari Wikipedia. Ya. Kasus tidak balance yang pertama ada 4 nanti, ada 4. Ya. Tidak balance yang pertama adalah left case. Nah, left case. Jadi seperti ini. Ya. Ini subtree ya, T1, T2, T3, T4 ini subtree. Jadi ini Z, Y, X. Anda perhatikan di sini. Ya, entah itu masukannya T1 atau T2 ya, terakhir masukkan T1 atau T2 tapi posisinya begini. Maka nanti di rotasi. Ya, di rotasi ke kanan. Ya, rotasi ke kanan. Jadi yang diukur ininya ya, yang diukur ini Z, Y, dan X. Ini rotasi ke kanan itu maksudnya Z-nya nanti diturunkan, ya. Kemudian T3-nya pindah menjadi child-nya Z. Jadi T1, T2 tetap child-nya X. Kemudian Y ini menjadi root. Z-nya turun menjadi child-nya Y. Kemudian T3 dan 4 mengikuti sebagai child-nya Z. Ini kasus yang pertama. Ini yang kiri dulu ya. Cabang kiri dulu yang subtree kiri yang tidak seimbang. Lalu subtree yang kasus berikutnya adalah left right case. Left right case ini seperti ini. Jadi zigzag ya. Kalau ini kan lurus gini ya. Z, Y, X. Lurus begitu. Maka kalau zigzag gini,
ZYX-nya zigzag begini. Ya, X-nya ada di kanannya Y, bukan di kirinya Y. Ya, maka di rotasi kiri dulu, maksudnya dijadikan seperti yang di atas dulu, baru rotasi kanan. Ya. Rotasi kiri dulu berarti ini X-nya naik, Y-nya turun. X-nya naik, Y-nya turun. T3 tetap sebagai childnya X, T2 pindah ke childnya Y. Nah, kalau sudah bentuknya seperti yang kasus pertama, ya dipatahkan lagi. Ya, dipatahkan. X-nya jadi root, Z-nya jadi childnya X, kemudian T3, T4 mengikuti. T3 pindah ke Z, ya, childnya Z, T4 tetap childnya Z. Oke, cek sound dulu. Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Karena back sound-nya cukup keras ini, suara hujan. Ya, mudah-mudahan masih bisa didengar ya. Ada noise cancellernya di apa namanya? Di headset. Ya, mudah-mudahan masih bisa terdengar. Oke, jadi seperti ini. Ya, lanjut. Ini yang right case sama seperti tadi, cuman dia lurus ya. XYZ-nya XYZ-nya lurus kanan. Caranya sama, dipatahkan. Kalau saya istilahnya dipatahkan. Jadi Y-nya dipatahkan, Z-nya jadi childnya Y, ya. Kemudian T2 itu jadi childnya Z. Kemudian right left, ini zigzag. Kalau zigzag seperti ini, maka dia diluruskan dulu. X-nya naik, Y-nya turun. Ya, X-nya naik, Y-nya turun jadi childnya X. Kemudian T3 jadi childnya Y. Nah, setelah itu diseimbangkan begini. Ya. X-nya naik, Z-nya turun. Ya. Oke, contoh. Aduh, ini nggak bisa kalau nggak pakai anu ya, nggak pakai gambar. Mana ini? Pakai apa ya? Untuk menggambar. Oke, gini aja. Coba pakai ini dulu. Oke, ya gini aja dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ini. Oke, tiga menjadi root node, ya. Lalu masukkan 6. Oh, pakai yang tadi aja. Nah, pakai ini aja. Kita pilih yang IVL3. IVL3 kemudian create empty. Ya, kita mulai dari ini. 3, 6, 7, 5. Insert 3. Tuh, oke. Masuk dia root node. 3 habis 3, 6. Ya, 6. 6. Oke.
Balance ya, balance. Karena 6 itu balance faktornya 0, 3 itu balance faktornya plus 1. Lalu masukkan 7. Nah, ini lihat. Nah, ini kejadian yang right. Mana ini? Ini. Nah, ini ya. Lihat. Setelah selesai memasukkan 7, kita menghitung balance factor. Kalau yang 7 nggak usah dihitung, jelas itu ya. Jelas itu 0 karena dia di leave node. Yang dihitung yang atasnya, orang tuanya dan kakeknya ya, maksudnya 2 generasi di atasnya. 6 itu balance faktornya minus 1. Oh, ini kiri kurangi kanan ya, kiri kurangi kanan jadi minus 1. Kirinya 0, kanannya 1. Maka balance faktornya 6 adalah minus 1. Kemudian 3. 3 itu balance faktornya minus 2. Minus 2. Berarti kirinya 0, kanannya 2. 0 kurangi 2, minus 2. Nah, ini kan kejadian lurus ya. Lurus kanan. Lurus kanan atau right tadi. Kasus right. Maka caranya adalah dengan dipatahkan. Jadi yang di bawahnya minus 2. Yang di bawahnya minus 2 kan 6. Itu dipatahkan dia jadi root. Ya, 3 turun. 3 jadi childnya 6. 6-nya jadi root. Oke ya. 6-nya jadi root. Nah, ini sudah proses self balancing ya. Jadi selesai memasukkan 7, maka library-nya atau bukan library. Modul dari FVL3-nya akan menghitung balance factor. Kemudian kalau ketemu ada yang minus 2 atau plus 2, dia akan balancing. Ya, dia akan balancing. Baik, saya lanjutkan. 5. Masukkannya seperti biasa. Ya. Bandingkan dengan 6, lebih kecil, bandingkan dengan 3, lebih besar. Jadi seperti itu. Ini balance. Ya, dia sudah menghitung. 5 ini 0, balance faktornya. 3 itu 3 itu berapa? Minus 1. 6 itu minus 1 juga, plus 1. Ya, kirinya 2. Kedalaman kirinya 2, kedalaman kanannya 1. Plus 1. Oke, lalu lanjut lagi 2. Masukkan 2. Insert 2. Ya, oke. Sekarang kita hitung balance faktornya ya. Kan enggak kelihatan kalau yang ini tadi. 2 ini 0 balance faktornya. 3 ini juga 0 karena kedalaman kanan dan kirinya sama. 6 ini. 6 ini berapa? Balance faktornya berapa? Kalau kiri kurangi kanan, balance faktornya berarti berapa ini? Minus 1. Plus 1. Ya, jadi ini kan turunnya 2. Turunnya 2 level. Yang kanan turunnya hanya 1 level. Jadi 2 dikurangi 1. Jadi plus 1. Oke, sip. Lanjut 4. 4. Masukkan 4. Oke. Ini dia. Lihat. Ya. Saya mundurkan dulu. Oke, ini kan awalnya begini.
Kemudian kita hitung balance faktornya. Lihat ini. 4 ini 0 balance faktornya. 5 ini plus 1. 3 ini minus 1. Minus 1 karena kiri 1, kanan 2. Minus 1. Kemudian 6. Ini adalah plus 2. Nah, sudah ketemu ada yang plus 2 nih. Di jalur keturunannya 4. Ya, di jalur keturunannya 4 ada plus 2. Nah, kalau plus 2 gini berarti, Anda lihat ini. Ini kan kasus zigzag kiri ya, zigzag kiri. 6, 3, 5. 6, 3, 5. Ya, zigzag kiri. Maka cara pertama adalah, jalan pertama atau langkah pertama adalah membuat supaya jadi lurus kiri. Ya, tidak seimbang tapi lurus kiri. Caranya gimana? 5-nya naik kan? 5-nya naik kan, kirinya 3-nya geser kiri. Nih. 5-nya ya, 4-nya nanti ikut ketiga. 4-nya akan ikut ketiga, ya. Nah, ini dia. 5-nya naik, 4-nya ikut ketiga. Nah, ini 6-nya masih plus 2 ini. Ya, 6 ini masih plus 2. Oke, tapi ini sudah lurus ini. 6, 5, dan 3 itu kan lurus ya. Nah, left situation. Nah, tinggal diturunkan aja, dipatahkan. Kalau tadi saya bilang 6-nya turunkan, 5-nya jadi root. Nah, seperti ini. 5-nya jadi root. Sudah selesai. Nah, ini sudah seimbang ini. Jadi 5 turun kanan 2, turun kiri 2. 6 kanan 1, kiri 0. 3 ini kanan kirinya jelas ya, seimbang. Jadi kalau ketemu zigzag diluruskan dulu, baru kalau sudah lurus dipatahkan. Itu. Ya, istilah saya begitu ya. Ya, terserah nanti Anda ininya kan gimana ya, mau mengistilahkan sendiri bagaimana. Oke, itu tadi masukkan 4, lalu masukkan 1, kemudian terakhir 8. Masukkan 1. Oh, oke. Ya, ini tidak ada masalah ini. Dia masih balance. Masih balance. Masih balance ya. Jadi hitungannya 1 ini BF-nya 0, 2 BF-nya 1, 3 BF-nya 1, plus 1 ya. Ya, BF-nya 1, 1. 5 ini BF-nya juga 1, plus 1 ya. Balance faktornya 1. Maka ya sudah aman. Ini balance tree. Ya. Terakhir masukkan 8. Masukkan 8. Insert 8. Ya, pelan-pelan ini. Tik, 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 tik. Nah, ini kan gini ya posisinya tadi. Anda lihat 6 ini jadi tidak, jadi balance faktornya jadi minus 2. Nah, ini kejadian lurus. Kalau ditelusur ke sininya lurus ini. 6, 7, 8. Maka ya 6 ini dipatahkan, dia turun tahta ya, turun level. 6 jadi childnya 7, 7 naik ke sini jadi childnya 5. Nah, ini sudah balance. Jadi kalau kondisi yang lurus gitu ya tinggal mematahkan saja. Yang paling atas turun ke kiri, ya, ke kirinya dari childnya, dia jadi childnya. Oke. Nah, seperti itu ya. AVL3. Jadi setelah proses insert atau proses delete, dia ada proses penyeimbangan.
Contohnya kalau delete gimana ini contoh ya. Remove 4 saya remove. Nah, dia menyeimbangkan. Mundur dulu. Nah, kan posisinya begini. Ya. Balance factor ngitungnya ke bawah ini. Ya, jadi 4 tadi kan parentnya 3 ya. Parentnya 3. 3 ini dihitung, ternyata dia tidak balance ya. Telusuri ke bawahnya. Nah, ini kan kejadian left ya, left. Jadi yang lurus ya. Left yang lurus. Maka 2 ini naik level, 3 yang turun level, dipatahkan kalau saya bilang tadi. Nah, jadi sekali lagi self balancing tree itu adalah tree BST BST binary search tree yang setelah proses insert atau delete dia akan melakukan perhitungan balance vector kemudian melakukan rotasi yang dibutuhkan ya, melakukan rotasi yang dibutuhkan supaya tree-nya menjadi balance. Balance itu standarnya adalah balance faktornya tidak lebih dari 1 atau minus 1 ya. Jadi selisih kanan dan kirinya tidak lebih dari 1. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silahkan raise hand kalau ada pertanyaan. Nah, kita latihan aja ya. Di sini ada soal, ada latihan di sini. Ini saya generate random ya. Saya generate random jadi kita coba saja. Create dari 0 dulu. Create empty. Mulai dari 64, 25, 40. 64, 25, 40. Nah, ini kasus zigzag kiri. Kasus zigzag. Kalau zigzag kiri 40 naik ke posisinya 25, 25-nya turun di kirinya 40. Nah, jadi lurus kan ya. Setelah jadi lurus baru tinggal dipatahkan. 64 turun ke kanannya 40. Nah, oke. Jadi proses balancingnya itu tidak nunggu semuanya dimasukkan dulu. Jadi masukkan satu atau menghapus satu data, maka dia akan balancing, langsung balancing gitu. Ya, lanjut masukkan berapa? 15, 15, 57. 15 nggak ada masalah. 57. Ya, juga tidak ada masalah. 566. Tuh,
Oke, mundurin dulu. 56 kondisinya adalah kiri ya. Kiri lurus. Kiri lurus. Berarti ya tinggal dipatahkan aja. 64 turun level, 57 naik. Oke. Udah balance ini. Lalu masukkan 6. Nah, ini kiri lagi, kiri lurus ini. 6 ya. Balance faktornya 25 jadi 2. Maka ini karena lurus kiri ya sudah tinggal dipatahin aja. 15 naik, 25 turun. Nah, balance. 72, 69. Balance ya. Itu 69. Nah, ini zigzag kanan. Nah, ini zigzag kanan ya. Masuk ke 69, ditelusuri ke garis keturunan atasnya, 64 jadi tidak balance. 64-nya jadi tidak balance, maka caranya adalah diluruskan dulu. Dibuat yang dari zigzag menjadi lurus. Lurusnya bagaimana? 69 naik, 72 turun. Nah, sudah. Ini kanan lurus ya. Lurus kanan. Kalau sudah lurus ya tinggal dipatahkan. 64-nya turun, 69 naik. Ya. Ini sudah balance. Jadi biasanya balancingnya itu tidak melibatkan sampai ke atas begitu ya. Ya, ya tidak sampai 3 level gitu ya. Paling mungkin 2 level tapi itu aja itu jarang gitu. Jadi setelah selesai fase pertama ini tadi masukkan 29 kan kakeknya ya. Kakeknya yang tidak seimbang. Itu biasanya buyutnya sudah seimbang. Jadi setelah kakeknya diseimbangkan tadi, buyutnya biasanya sudah seimbang. Jadi 57-nya ini biasanya posisinya sudah seimbang. Jadi tidak utak-atik lagi gitu, tidak self balancing lagi. Oke. Nah, ini FVL3. Saya lanjutkan, ada yang namanya IPR3. IPR3 ini kalau dulu saya dapat ilmunya dari buku sistem berkas, file system. Kalau struktur data yang baru-baru ini jarang ada yang membahas IPR3 ya, Internal Path Reduction Tree. Buku lawas sekali itu, ya bukunya buku jadul sekali. Ya. Tapi kalau di internet ada lah, masih ada yang membahas IPR3. Nah ini jadul ya, tahun 83. Ya, saya masih balita ini. Pertama kali dicetuskan oleh Gonet. Ini perbaikan dari AVL3. Ada sedikit enhancement ya, ada sedikit enhancement di AVL3. Transformation associated with the AVL3 reduce the number of proofs required to retrieve record. Jadi mengurangi rata-rata pencarian. Can a binary search tree be transformed to even further reduce the number of retrieval? Jadi ada errornya nggak sih AVL3 itu? Ada kejadian ini nggak? Ya. Ya.
Internal path reduction tree uses a parameter that is easier to ascertain that a balance factor for checking whether a binary tree is balanced. Nah, ya cuman memang proses balancingnya agak sedikit repot nanti ya. Kalau FVL3 kan tadi pokoknya balance faktornya sudah 0 plus 1 atau minus 1 sudah cukup. Nah, ini transformasinya. Kalau tadi FVL3 kan hanya menghitung kedalaman, tapi kalau IPR3 ini juga menghitung jumlahnya. Jumlah node di subtree kanan dan jumlah node di subtree kiri. Tapi kasusnya ya tetap sama, kasusnya tetap di empat macam tadi itu. Kanan lurus, kanan zigzag, kiri lurus, kiri zigzag. Nah, saya pakai istilah itu aja ya. Kanan lurus, kiri, kanan zigzag, sama seperti itu. Nah, jadi seperti ini. XY, ya. Kemudian ada single rotation. Single rotation. Y-nya yang naik, X-nya. Ini NC atau jumlah node yang ada di area C ini, subtree C, itu lebih besar daripada jumlah node yang ada di A, area A. Ini jangan Anda bayangkan hanya satu node saja ya. Jadi kalau segitiga ini berarti subtree. Ya, bisa ada di bawah-bawahnya ya. Bisa ada punya cabang banyak di sini. Single left rotation. Kemudian ada yang kanan tapi zigzag. Ini seperti ini. Ya. Double rotation. Ya, sama tadi ya. Naikkan dulu B-nya, Y-nya turun. Jadi lurus. Nah, B-nya menjadi root node. Syaratnya NB lebih dari NA. Single right rotation. Ini yang kiri lurus sama kiri zigzag. Nah, ini yang nggak ada contohnya di mana, di Visual Go ya. Coba saya cari, saya belum pernah cari internal path reduction. PPT ini. Bentar ya. Saya lihat dulu. Nggak ada, tidak bisa dibuat contoh. Atau gini aja, nanti saya buatkan yang versi step by step-nya aja. Ya, untuk menghitung NC, NA, NB-nya ya. Oke, jadi lebih repotnya adalah kalau AVL dia menghitung kedalaman saja sudah cukup. Kalau IPR3 dia pakai menghitung jumlah node juga ya. Tidak hanya tidak seimbang dalam hal kedalaman, tetapi juga jumlah node di subtree kanan dan subtree kiri. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Jelas ya berarti ya? Ah, mantap. Untuk visualisasi Anda bisa menggunakan visualgo.net ya, visualgo.net untuk binary search tree dan IVL3.
Seperti saya sampaikan, buku struktur data yang sekarang ini jarang yang membahas GPR3 ya. Padahal itu enhancement dari FEL3 ya. Tapi ya tidak apa-apa, konsep self balancingnya itu yang diperlukan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Tolong diingatkan saya slide yang belum saya share yang mana, atau yang sudah di-share yang mana saja, nanti saya tinggal melengkapi, saya share. Insya Allah kita akan ketemu lagi setelah libur Lebaran. Ya, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi di sesi perkuliahan yang tidak umum ini. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya juga mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan selama berinteraksi. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.